Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Surakuli Solder, channelnya tutorial servis elektronika buat pemula ataupun otodidak. Kali ini saya akan mereview tentang kerusakan Polytron U-Slim XBR2 dengan kerusakan transistor horizontal selalu short. Jadi saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mengalaminya, bisa dijadikan referensi ya buat teman-teman. Dan ini juga bisa jadi hafalan buat saya juga kalau kedepannya nemu yang kasus kayak gini. Jadi saya akan review step by step cara penanganan kasus ini ya guys. Oke, kita langsung bongkar saja ininya guys. Cabut-cabut dulu soketnya. Jadi begini guys, awal mula datangnya TV ini dalam keadaan mati total, dan saat dicolokkan ada suara mencuit. Pas saya cek ternyata memang transistor horizontal putus. Nah yang ini ya, transistor horizontal dengan tipe D5024 yang kaki kecil gini ya. Pas saya cabut ini transistor horizontal ini, lalu saya ganti dengan transistor horizontal yang sama, dan ada kerusakan di sekelilingnya ya. Nih guys, biar kelihatan nih. Nah yang milar ini, yang ini ya. Nah yang ini milar, kapasitor milar yang ini juga rusak, dan yang ini belum saya ganti awalnya. Nah kapasitor milar yang ini, yang bagian ini ya, bernilai 250 volt 274J atau 200 nano ya. Dan elko ini guys, ini berapa lupa lagi, elko ini rusak, jadi saya ganti dua-duanya. Lalu saya ganti sama transistor horizontal, tetapi pas saya pasang transistor horizontalnya selalu putus. Pas horizontal dicabut, tegangan normal 115. Nah saya cek ke sini normal 115 ada. Ke tegangan ini guys 15 plus sama min 15 juga hadir. Sudah saya coba cabut ini IC vertikal, ternyata tidak masalah. Lalu saya coba ganti lagi, beli lagi transistor horizontalnya, ternyata masih short juga. Dan terakhir
saya beli playback guys, beli playback dengan harga 75.000 ya, 65.000 tuh. Playbacknya tipe JF0501. Saya ganti bersamaan sama playbacknya ya, saya ganti transistor horizontal ini sama playbacknya, tetapi masih juga putus. Saya cek tegangan di sini sama tegangan 5 volt, yang di sini 8 volt, normal semua. Cuman yang membuat saya bingung itu kenapa transistor horizontal selalu jebol. Udah 2 transistor tapi putus juga playback. Tadinya saya juga ngira playbacknya udah short ya, tapi pas dicabut ternyata tidak short. Beli yang baru juga tetap sama short ke horizontal. Ternyata penyebab utamanya itu adalah ya ini dia guys, kapasitor yang gedenya ini 1600 volt 123J ya. Nah posisinya ini, nah yang ini guys posisinya nanti ada. Nah posisi ininya yang ini guys, nah yang ini kapasitor Millarnya. Jadi jika kalian menemukan kasus seperti ini dengan transistor yang udah kembung kayak gini ya, ini kapasitor Millar yang udah kembung kayak gini sama transistor horizontal putus, lebih baik ganti sama ininya. Soalnya yang ini juga saya cek tidak short, tapi pas di ganti horizontal malah horizontal selalu short. Cuman yang ini horizontal yang terakhir, yang sekarang ini kan tadi dari awal video TV-nya udah hidup, itu berarti udah normal. Tegangannya juga 113 volt, udah normal semua. Berarti ini saya beli lagi tapi beda toko, dan di toko yang kedua ini saya beli 2 ya, transistor horizontalnya saya beli 2, dan ternyata transistor yang kedua transistor yang beda toko ternyata malah bagus. Nah jadi kesimpulannya, jika kalian menemui kasus seperti saya seperti ini ya, mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman. Jadi kalian lebih baik ganti saja yang ini. Soalnya juga saya juga pernah ganti yang kapasitor Millar yang ini ya, yang 274J, saya ganti dengan transistor horizontal 304J, tetap tidak membuahkan hasil. Jadi jika kalian menemui kasus seperti ini, lebih baik kapasitor yang Millar yang ini lebih baik ganti dua-duanya. Kalau tegangan normal, kalau B plusnya 100 ya, B plus normal ya 115, 110 sampai 115. Kalau masih jebol, lebih baik kalian beli transistornya beda toko. Soalnya kan teknisi kayak kita, kalau jebol satu juga kan udah agak-agak rugi. Apalagi kalau saya kan udah beli transistor horizontal ini udah habis 3 ya, 4 berarti beli teh, sama playback FBT ya, belum lagi elko nya. Kalau ke usernya mahal kan nggak mungkin, paling juga segitu doang lah, nggak terlalu mahal.
Jadi ya gitu guys, saya cuma mau mereview ini, siapa tahu teman-teman punya kasus sama seperti saya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman teknisi ataupun pemula ya seperti saya. Jadi biar nggak nomok ya, biar nggak tekor modal kalau udah pasti mah. Jadi ya ini juga buat hafalan saya juga, siapa tahu nanti ketemu kasus seperti ini. Tadinya ini nggak akan saya video guys, cuman ya saya juga butuh hafalan ya, takutnya ketemu lagi yang gini. Kalau udah diupload di YouTube makan saya tinggal nyontek lagi. Oke guys, sekian dulu tutorial dari saya, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.